Andai aku jadi orang kaya. Jangan mimpi bang, Ji, ngayal mulu lu mah. Ji, lu jangan ngeremehin gue, Ji. Gue gini-gini punya mobil mewah nih, Ji. Mobil mewah, Iya, serius? serius. Di mana? Di rumah? Ya, Emang lu tahu nih CC berapa? paling 2.500-an kali mobil begituan mah. Salah. Nih, gue juga nggak tahu sih berapa sih fixnya nih. Salah itu salah. Salah ya, Bang ya? Oh, Salah. emang berapa ini, Bang? Itu 4.000 cc. Oh, 4.000 cc. 4.000 cc. Emang bapak siapa pak? Kok bapak so tahu ah? Ji, lu jangan sembarangan lu. Gua Siapa? kenal nih abang ini nih. Ini Bang Saroni, Ji. Bang Saroni. Yang Ahmad Priuk? Saroni. Ah, Lu Allah. aduh, lu pengen tahu? Ya udah, kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Pesan dulu dong. Iya. Ah, oke. Minta Bang pesan apa? kopi, Ah, Oke. pipe. Oke, siap. Pengusaha sukses yang gemar mengoleksi mobil mewah ini kerap dijuluki sebagai Crazy Rich asal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, dialah Ahmad Saroni. Pria kelahiran 8 Agustus tahun 1977 ini sebenarnya harus melalui perjuangan yang panjang sebelum akhirnya bisa meraih kesuksesan. Lahir dari keluarga kurang mampu mengharuskan Ahmad Saroni untuk bekerja sejak usia dini. Dari kecil ia sudah menekuni berbagai profesi, mulai dari tukang semir sepatu, ojek payung, tukang cuci, hingga supir pribadi. Namun, perlahan tapi pasti hidup Ahmad Saroni mulai berubah. Kini ia tidak hanya sukses menjadi seorang pengusaha, tapi juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Lantas, apa sebenarnya kunci keberhasilan seorang Ahmad Saroni? Mari kita simak jawabannya di Ngopi Ramadan pagi ini. Ini sesuatu yang menarik banget nih Ustadz. Alhamdulillah. Bang Saroni. Orang kan tahu banget nih Bang Saroni ini ya Masya Allah sekali ya, luar biasa sekali. Sekarang nih kayak apa ya, ketua asosiasi mobil mewah. Terus padahal kalau katanya dulu itu Bang Saroni kayak hidupnya bisa dibilang susah ya Bang ya? Alhamdulillah. Gimana sih Bang? Proses panjang. Jadi kebanyakan orang ngelihat pada posisi terakhir. Iya. Waktu saya lahir dan besar di Tanjung Priok, saya besar di rumah makan Padang yang Sekampung, Ustaz. gedenya Sekampung orang Padang, ya. di gerobak, Masya Allah. tidurnya di situ, berproses main juga di pelabuhan di Pos 3. Sekarang sudah nggak ada, udah jadi tempat kontainer. Iya. Dan dari situlah mulai proses saya besar. Dan selama mama saya jualan, saya besar sama nenek saya. Oke. Sudah almarhum juga. Waktu kecil berprosesnya kan tidak mungkin saya selalu ingat. Benar. Tapi berproses ingatnya saya menjadi tukang semir sepatu di Pertamina di Jakarta Utara, Iya. di Yosudarso itu. Silakan Jadi bang. dulu kalau masih Makasih Ji. dulu kalau mau berenang di gelanggang remaja Jakarta Utara itu nggak punya duit. Jadi saya nyemir sepatu Di di usia berapa itu? usianya masih SD ya? SMP masih main-main tuh waktu itu. Iya. Mungkin masih kelas 1 kali kayaknya. Nah, itu saya sampai sekolah SD nggak pernah nggak naik kelas sekali. Oke. Dari kelas 4 ke kelas Kenapa 5. itu Bang? Dulu matematika saya bodoh banget gitu. Tapi menikmati apa yang menjadi proses adalah sangat indah. Betul. Untuk menjadikan hasil yang sampai hari ini. Bang, saya penasaran banget nih, hal yang sangat berbekas banget nih di kehidupan abang yang dari dulu ketika sulit nih, itu masih sampai sekarang tuh masih kayak gue dulu pernah gini nih, dan itu akhirnya memacu abang untuk menjadi berproses seperti sampai sekarang ini. Semua hal terkait dengan waktu di zaman susah, zaman miskin itu adalah pasti diingatkan pada yang gak enak. Betul. Yang pertama adalah gimana saya di dalam keluarga tidak diorangkan. Ya. Tapi lagi-lagi bahwa suasana yang tidak enak itu, waktu itu saya coba menahan diri, ya bahwasannya memang saya gembel gitu. Iya. Saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Mama saya sebagai seorang ibu yang tanpa ayah. Saya sampai hari single ini parent. single parent di
ditinggalkan oleh bapak saya. Saya belum pernah tahu muka bentuk bapak Sampai detik saya ini? sampai hari ini. Tapi masih hidup. Setiap nanya masalah masih hidup atau enggak saya nggak tahu. Iya, iya. Setiap nanya sama mama saya selalu dijawab, lu nggak perlu nanya bapak lu. Lu nggak perlu ketemu bapak lu bisa gede. Iya, iya. Nah dari situ sampai hari ini belum pernah tahu bentuk bapak, muka ganteng kayak jelek. Nama kayak pun ini. abang nggak tahu. Enggak, namanya tahu karena Nama ngelihat di akte kelahiran. Oh, oke. Tapi secara fisik nggak pernah tahu. Oke, paham. Nah ada suatu waktu saya diusir sama om saya, masih ada om saya masih hidup. Itu baju dikumpulin, dimasukin dalam satu kain, dilempar dari lantai 2, dan akhirnya saya tinggal di rumah om saya. Oke. Di nggak jauh dari rumah nenek saya, waktu itu ada 4 gang lah. Ya saya tinggal di sana, Iya. bantuin nyuci piring, ngepel, bersihin mobilnya, cuci mobil. Dan waktu itu bermimpi, Iya. pengen suatu hari pengen punya mobil kayak ini, kayak begini, punya duit kayak ini. Dan itulah proses waktu di mana kita menjadi orang miskin itu nggak enak. Betul. Sekalipun di keluarga sendiri. Startnya dari mana dulu? Usaha apa dulu atau? Start dari usaha. Sebentar bang, Ya. sebentar Ustadz. Ya. Lebih baik kita ngopi dulu Oke. sebelum kita melanjutkan ini. Oke. Ini benar-benar obrolan yang menarik Iya. banget Ustadz Iya, ya. menarik. Karena kan Iya, maksudnya- karena saya juga hal yang sama. Saya dulu juga dari proses yang nobody lah gitu. Iya. Walaupun mobil saya juga sempat 2 pintu gitu. Itu open cup itu istilahnya 2 pintu. Oke. Jadi passenger ABK di Miami, Florida. Oke. Jadi 6 bulan di sana. Kalau dibilang ada orang kerja kuli di pelabuhan, di kapal itu kerja lebih 3 kali lipat dari kuli pelabuhan. Oke, Bang Ahmad Saroni, ini semakin menarik nih obrolan kita ya. Dan saya tuh kan tahu banget ya kerasnya Priok itu seperti apa. Karena dulu saya sempat lah lumayan berapa tahun di daerah Pelumpang gitu. Nah, proses berikutnya itu apa Bang? Jadi supir ceritanya. Supir. Supir pribadi, supir ada salah satu bos kecil. Nah, saya beranjak nyupirin orangnya. Waktu itu tahun 97-98. Ya. Terakhir waktu ada kerusuhan yang 98. 98. 98. Nah, nggak lama karena saya ribut sama om saya nggak boleh kerja lagi sama tuh Bos, supir. oke. Menjadi supir, saya keluar. Saya mencoba kerja ke jadi passenger ABK di Miami, Florida. Oke. Jadi 6 bulan di sana. Kalau dibilang ada orang kerja kuli di pelabuhan, di kapal itu kerja lebih 3 kali lipat dari kuli pelabuhan. Oke, luar biasa. Jadi ya. alhamdulillah proses itu berlanjut menjadi supir, menjadi pekerja di Kapal. imigran di kapal. Iya. 6 bulan saya kabur dengan alasan bahwa orang tua lah sakit lah segala macam. Akhirnya saya kabur ke Atlanta. Oke. Nah dari Miami ke Atlanta saya naik Greyhound dengan uang yang memang saya punya aja. Iya, iya. Nah dulu ada salah satu tempat border, jadi pintu di antara kedua belah negara atau kota yang memang kalau diberhentiin pasti diperiksa. Iya. Nah kebetulan waktu itu visa saya visa pelaut. Oke. Jadi kalau ketangkep itu bisa ditahan, dideportasi. Tapi alhamdulillah selama perjalanan ada 14 jam berdoa, nggak bisa tidur karena was-was. Kalau nanti di border sana, kalau ada petugas, kita bingung jawabnya. Iya, benar. Dan pasti di penjara. Nah, nyampailah di Atlanta, saya ada 3 bulan kerja di salah satu perusahaan Chinatown itu, restoran. Iya. Nggak lama saya balik, karena kenapa saya balik? Karena dulu tiket pada pekerja TKI, itu tiketnya refundable. Iya. Jadi bisa dipakai berangkat dan pulang. Oke, pulang. Ya. Kalau sekarang kan orang pekerja lain, sekali jalan aja, menghindari hal-hal itu. Ya berarti ini Bang Saroni kerjanya sebagai TKI ini ya pada waktu TKI, itu ya? TKI, Oh, TKI. oke. Kerja di kapal, nyuci kuali. Oh, nyuci Kuali segede gaban gini, 10 kanan kiri dia, Iya, ada iya, 5, iya. ada 5. Jadi kesehariannya cuma nyuci. Nyuci harus pakai
dibantu alat kimia, cairan kimia. Oke. Jadi dari pakai sarung tangan Iya, iya. sampai saya lepas tangan karena itu cairan kimia sampai merah tangan sini. Nah itulah setiap hari begitu ada satu orang Honduras yang ributnya sama orang Indonesia terus. Saya kalau pagi bangun karena tempat tidur itu pada posisi nggak bisa duduk, jadi kalau kaget mimpi pasti kejedot. Oke. Berarti Itu dekat banget dikeplak ya. palanya, oh ya, aduh. Jadi luar biasa. Makanya proses hidup ini saya jalanin. Akhirnya saya balik ke Jakarta, balik lagi jadi supir bos kecil yang sebelumnya di tahun 2000 nyupirin yang bersangkutan karena waktu itu dia dari hari Rabu sampai hari Senin pagi kerjanya mabok. Bos gue itu dari hari Everyday kelakuannya begitu begitu ya? ngabisin duit. Begitu. Nah, Untung yang jadi Pak Saroni, kalau yang jadi Edar jadi pacul. Jadi lain lagi kayaknya. Lain Ustaz. lagi. Ustaz. Tapi ini benar-benar menarik banget ya Ustaz. Tapi itu proses, artinya kita harus menghargai proses. Manjada wajada. Iya. Orang itu kalau mau sungguh-sungguh, ternyata juga Allah beri Pasti kesempatan. berhasil ya Ustaz ya. Nah, dan dijaga betul, artinya proses itu harus kita lalui. Karena kelemahan orang Indonesia ini banyak pingin well without proses. Banyak pingin kaya tetapi lupa pada prosesnya. Jangan lupa loh, kadang-kadang ada orang pingin kaya itu cukup ketekrek, spasi weton, kirim skripsian. Kalau Anda lahirnya Selasa Kliwon tidak cocok kerja di air. Kalau pengen cepat sembuh, bawa air setengah gelas dibawa ke mana. Pengen cepat kaya, bikin kerajaan Sunda Empire. Mohon maaf, ini menjadi pembelajaran. Di dalam Islam, orang itu harus betul-betul menjalani pada prosesnya. Makanya kenapa di dalam Islam ada harapan. Dan harapan itu yang namanya tafaul. Tafaul itu harapan yang akan datang. Orang itu kalau pengen surga, cari bidadari di dunia aja perlu mahar yang begitu rupa, apalagi mahar di akhirat. Betul. Yang bidadari itu jauh lebih cantik daripada yang ada di sekarang ini. Betul. Nah, ini pembelajaran yang luar biasa. Ini benar-benar sangat menarik banget. Betul, Ini betul. kisah hidupnya Bang Saroni ini Iya. mulai dari Indonesia ke Miami, ke Atlanta, balik lagi jadi supir lagi, terus tiba-tiba 3 kali supir. 3 kali jadi Tiga kali supir. supir. Terus Supir bos udah kecil, gitu, supir anak sekolah. Heeh. Anak sekolah yang sekarang udah gede, udah punya anak lagi. Masih ada orangnya, masih hidup. Bos saya juga yang dulu konglomerat pemain minyak terbesar di Jakarta Utara, top banget, masih ada orangnya. Jadi saksi-saksi yang terkait dengan gue ini alhamdulillah masih ada. Iya. Nah, berarti kan dengan semua kejadian yang ada di dalam hidupnya Bang Saroni ini, nah berarti kan sebenarnya Bang Saroni punya kesimpulan sendiri nih bagaimana proses hidup dan cara melihat hidup nih. Tapi sebelumnya Ustadz, kita ngopi dulu. Bang, silakan Bang. Silakan Asik. Bang. Disuruh jadi debt collector sementara untuk nagih ke salah satu perusahaan. Panjang ya. Dapat duit masuk kanan keluar kiri. Tidak ada berkah di situ dan ketemulah salah satu guru ngaji untuk menyampaikan untuk belajar memberikan sedekah sedikit. Enak ya ngopi di sini? Wah, ini bisa silaturahmi. Iya, makanya bisa kan berkomunikasi. betul. Wah, Jadi bukan sekedar Biasanya nih, minumnya Bang, fisik ya. Ustadz, betul. biasanya nih Bang Saroni, Ustadz, ini yang bikin kopi enak ini suka nanya nih. Oh, oke. Gi, lu ada yang mau lu tanyain nggak? Nah, ada dong. Penasaran ini. Ya. Jadi gini nih Bang, kan lagi di bulan Ramadan juga nih. Kita lagi masanya orang lagi mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kadang saya juga mengalami fase sekarang ini ya. Kayaknya udah usaha tapi kayaknya masih mentok aja begini-begini aja gitu. Kira-kira dari Abang nih ada tips apa? Apalagi kan ya saya sama-sama alumni nih dari orang Priuk juga nih gitu. Oh, buat orang masa Priuk depan juga. gitu. Iya. Jadi, Bagaimana Bang? cerita pengalaman bahwa waktu zaman gembel dulu gue selalu sehabis sholat Ustadz yasinan dia sholat pokoknya 5 waktu dan tahajud doa gue adalah jadikanlah hambamu ini orang kaya biar bisa bermanfaat buat orang tua, kakek, nenek, om, tante dan sekeliling gue. Dan dari situ alhamdulillah terwujud perlahan waktu di awal nggak pernah
berikan sedekah. Iya. Sampai akhirnya belajar bersedekah dari tahun 2003 sampai masih hari susah? ini. Itu masih susah dulu. Oke. Kan masih jadi rangkaiannya Rangkaiannya jadi tadi sopir, Sopir. terus jadi 2001 gua naik level karena gua waktu itu disuruh jadi debt collector sementara untuk nagih ke salah satu perusahaan. Panjang ya. Inilah belajar berproses dan waktu itu dapat duit masuk kanan keluar kiri. Oke. Tidak ada berkah di situ dan ketemulah salah satu guru ngaji untuk menyampaikan untuk belajar memberikan sedekah sedikit. Oke. Dalam hal ini untuk membantu juga pada mereka orang yang membutuhkan. Nah 2003 lah itu gue belajar memberikan sedekah. Waktu itu setiap lebaran haji dari kambing sumbangan, beli kambing 1, kambing 3, akhirnya sumbangan beli sapi, sumbangan beli sapi dari beli sapi 1, sampai akhirnya beli sendiri dari sapi 1 sampai sapi 3, sampai hari ini sapi tiap tahun gua motong alhamdulillah 60 sapi. Masya Allah, ini menarik banget. Ya. Ustaz. Tapi itu Jadi- poin-poin yang bagus. Bener. Pertama bahwa niatnya bukan sekedar untuk dirinya, Iya. kaya untuk memberi manfaat bagi orang lain. Betul. Karena itu bentuk syukur. Iya. Wong kita itu kadang-kadang ODP, orang tidak punya penghasilan, atau OTG, orang tanpa gaji, tapi tetap aja dia meninggalkan sholat. Yang kedua, pintu syukur. Yang ketiga, bakti orang tua. Ternyata bakti kepada orang tua itu menjadi pintu sukses. Betapa menghormati kepada ibunya, karena yang diketahui ibunya. Itu yang sebetulnya tidak cukup sekali, harus kita undang 4-5 kali harusnya Pak Saroni. Artinya bicara tentang bagaimana bakti orang tua. Bagaimana amal soleh. Jadi memberi kebaikan pada orang lain itu ternyata itu bermanfaat untuk diri kita. Betul, betul, betul. Satu, la yusrok wala yugrok, tidak akan terbakar, tidak akan musnah, tidak akan tercuri harta yang diberikan pada orang lain. Betul, betul, betul. Jadi itu dibalikin lagi mau lo Dibalikin, gitu ya, Ustaz, ya? balikin dan lebih, Dan bukan lebih. hanya itu. Jadi Iya, iya. bahasa Al-Quran adalah siapa yang meminjami Allah. Loh, Allah itu Kok kaya kok dipinjemin gitu ya? Iya. Seolah-olah kalau kita itu ngasih orang lain, ngasih orang yatim, anak ya itu Allah sedang pinjem. Iya, iya, iya. Dan Allah mengembalikannya Dengan yang lebih. lipat ganda melebihi pinjol. Oke, Nah, Ustaz. artinya luar biasa. Jadi gini, Oke. berbagilah Ah, karena berbagi tidak akan pernah memiskinkan kita. Betul. itu betul. Jadi Berbagi tidak akan tidak pernah ada memiskinkan. orang yang miskin karena sedekah itu tidak ada. Tidak ada. Betul. Nah, Bang Saroni, kira-kira Bang Saroni ini kan kehidupannya Masya Allah sekali ya gitu. Maksudnya ini benar-benar, kalau bagi saya ini benar-benar kehidupan banget, Ustaz. Iya. Mulai dari gak punya apa-apa sampai from nobody to somebody. somebody. Gitu, from zero to hero, Hero. gitu. Nah, kira-kira tips apa nih dari Bang Saroni ini buat pemirsa Ngopi TV One yang dalam kondisinya lemah, yang lagi berproses dan segala macam, supaya mereka ini bisa struggle, survive, atau mungkin kita nggak pernah tahu akan ada dari pemirsa kita nih yang one day akan menjadi Syahroni berikutnya. Wah, itu terutama untuk anak-anak milenial. Jadi Ya, jangan kira-kira lihat apa hasilnya dulu sebelum lihat proses. Ya. Pesannya adalah jangan pernah letih Ya. dan jangan pernah merasa rendah Ya. dan juga jangan pernah merasa tidak bisa. Oke. Jadi mengatakan tidak bisa adalah doa. Doa bahwa kita tidak mampu. Optimis ya. Optimis. Nah, pertama adalah memang harus Tidak boleh optimis, putus asa. tidak boleh putus asa, kerja keras dan selalu usaha, juga doa. Sekalipun doanya setiap waktu pun tidak apa-apa. Karena doa adalah bagian daripada ucapan kita melakukan kebaikan. Dan jangan pernah jahat dengan orang lain. Oke. Insya Allah. Ustadz, itu Kunci. termasuk ini nggak sih, termasuk berprasangka baik terhadap Allah nggak sih? Betul, prasangka baik pada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Karena sesungguhnya yang penting ada 4 yang harus dicatat. 1, niatilah untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Memberi manfaat bagi orang lain. Yang kedua, pastikan kita ini jangan pernah putus untuk usaha yang halal, usaha yang baik. Yang ketiga, bidang kerja kita harus benar. Yang keempat, hasil usaha. Niat kerja, cara kerja, bidang kerja, dan hasilnya jangan lupa untuk rahmatan lil alamin. Jangan lupa zakat, infak, sedekah. Tirulah, saya belajar dari Syahroni. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, terima kasih Ya. penjelasannya. Bang Abbas Syahroni, terima kasih sekali udah menjadi inspirasi buat kita yang ada di sini. Dan buat pemirsa-pemirsa Ngopi TV One ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ustadz, jangan lupa
Ustadz tetap besok ada di sini nih. Insya Allah. Soalnya saya ini kayak ada yang kurang nih kalau Ustadz gak ada nih. Jadi Iya. kita harus ketemu lagi Ustadz. Betul. Dan iya, sekarang iya. kita harus sahur Ustadz. Siap. Insyaallah, selamat Siap. berpuasa Bang Saroni. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.